Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Amir Sarif selaku pengampu mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mini project analisis paket jaringan menggunakan Wireshark. Namun sebelum itu izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Rubai Hasnas. Saya Jordi Loventari Gansibro. Saya Aden Jonathan Purba. Perkenalkan, nama saya Bernoval Fadilah Cud. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Untuk pembahasan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi ini tuh mengenai request DHCP dan responnya. Untuk soal yang A itu berapa MAC address sumber, yang B berapa IP address yang diberikan ke klien, yang C berapa IP address router gateway, yang D berapa subnet address jaringan, dan yang E apa nama dan IP address DNS. Nah, untuk jawabannya boleh di next. Nah, untuk jawaban soal nomor 1A itu dapat kami ketahui bahwa MAC address sumber itu adalah D4, F3, 2D, 6D, EC, F5. Jadi ini tuh merupakan identitas unik dari network interface card laptop yang melakukan request DHCP. Untuk IP address yang diberikan di klien itu dia 192.168.217.66. Nah, ini tuh merupakan alamat IP address yang dapat dilihat dari baris klien IP address di paket DHCP acknowledge. Ini tuh alamat yang dialokasikan oleh DHCP server kepada laptop klien. Terus untuk yang C itu IP address router gateway-nya itu 192.168.217.181. Ini merupakan gateway yang berfungsi sebagai pintu keluar dari jaringan lokal menuju jaringan eksternal internet. Selanjutnya ada subnet address jaringan, itu ada 192.168.217.0. Nah, subnet address jaringan ini tuh dapat dikalkulasikan melalui informasi dari baris option subnet mask. Ini itu network address dari subnet yang digunakan. Lalu selanjutnya ada nama dan IP dari DNS, itu ada 129.168.217.181. Ini itu server yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Untuk jawaban-jawaban tadi dapat sudah di-capture dan dapat dilihat pada gambar ini. Untuk MAC address-nya itu ada di baris client MAC address ini. Terus untuk yang IP address yang diberikan klien itu pokoknya gambarnya ini gambar yang kedua dari hasil capture untuk soal nomor 1. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 itu merupakan query dan respon dari ARP untuk koneksi ke router gateway. Untuk soal nomor 2A itu berapa IP address sumber, nomor 2B itu berapa MAC address sumber, nomor 3C berapa IP address tujuan, dan nomor 2D berapa MAC address tujuan dari respon ARP. Untuk jawabannya soal nomor 2 yang A, itu di IP address sumber adalah 192.168.217.181. Ini nanti ada dijelaskan di gambar selanjutnya. Saya jelaskan jawabannya dulu saja. Untuk alamat IP ini tuh menunjukkan bahwa gateway router itu melakukan ARP query. Selanjutnya untuk MAC address sumber itu C2, 49, 40, F8, F8, 45. Ini tuh alamat MAC dari interface router gateway yang mengirim ARP query. Terus selanjutnya untuk yang C, IP address tujuan adalah 192.168.217.66. Ini tuh alamat IP klien, laptop klien yang MAC address-nya yang ingin diketahui oleh router. Selanjutnya untuk yang D, MAC address tujuan itu dari respon ARP itu D4, F3, 2D, 6D, EC, F5. Untuk jawaban-jawaban ini dapat diperjelas melalui hasil capture dari Wireshark. Di sini dapat dilihat untuk nomor A itu ada di baris
sender IP. Kalau untuk yang B itu ada di baris sender MAC address. Untuk yang di C itu ada di baris target IP address. Untuk yang D itu ada di next-nya. Nah, itu ada di sender MAC address. Selanjutnya untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Jordi. Kepada Jordi dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang soal nomor 3. Di sini ada 4 soal. Yang pertama itu apa nama domain yang di-query. Yang kedua ada beberapa jawaban yang diterima dari DNS server. Yang ketiga apa type RR pada jawaban DNS. Dan yang keempat berapa IP address untuk domain yang di-query. Jadi di sini untuk jawaban nomor 3 kita dapat menemukan nama domainnya yaitu api.github.com. Untuk nama domain ini dapat kita lihat pada paket DNS query baris query. Terus yang kedua itu jumlah jawaban yang diterima dari DNS server itu ada 1. Itu nanti dapat kita lihat pada baris answer RRS bagian DNS response. Dan yang ketiga type RR pada jawaban DNS adalah type A. Ini dapat kita lihat di paket DNS query baris query juga. Dan yang keempat itu address untuk domain yang terdapat di query adalah 20.205.243.168. Jadi di sini untuk hasil capture-nya dapat kita lihat. Ini bagian domain name system, bagian query-nya. Di sini dapat kita lihat pada bagian queries ada nama domainnya yaitu api.github.com. Ada type-nya juga, di mana ini type A. Coba next. Kemudian di sini dapat kita lihat jawaban RRS-nya itu ada 1. Dan untuk address-nya dapat kita lihat di bagian answers yang di bawah 20.205.243.168. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jordi untuk penjelasan soal nomor 3-nya. Selanjutnya untuk penjelasan dan pembahasan soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Abrar. Kepada Abrar dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4. Jadi di sini soalnya 3-way handshake TCP. Pertama, A berapa nomor segmen awal dari klien, B berapa nomor segmen awal dari server, berapa nomor ACK dari server, dan C berapa nomor ACK dari klien. Jadi di sini jawaban soal 4 yang pertama adalah A, jumlah nomor segmen awal dari klien adalah relative sequence number ada 0, berarti raw sequence number ada 200242026. Itu B, jumlah nomor segmen awal dan nomor ACK dari server adalah server sequence number relatif 0, berarti raw 2296341703. Itu server ACK numbernya adalah relatif 1, raw 20024202007. C, jumlah nomor ACK dari klien adalah itu relatif 1, raw 2296341704. Berarti ini adalah tampilan dari jawabannya, di mana di situ kita ada nampak relatif sequence-nya adalah 0, baru itu sequence number raw-nya ada 200242026. Itu yang untuk yang B. Di situ kita juga nampak sequence number-nya adalah 0, baru itu sequence raw number-nya 296344103. Baru itu analysis number-nya juga 1, baru itu analysis number-nya raw juga ditampilkan situ. Terus selanjutnya untuk yang C juga nampak juga relatifnya 1, baru itu raw 2296344104. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Abrar untuk penjelasan dan pembahasan soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Edwin. Kepada Edwin dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5.
yang nomor yang A itu pertanyaannya versi berapakah HTTP yang digunakan, lalu yang B apa kode respons dari server, yang C berapa byte ukuran file yang diterima, lalu yang D berapa nomor port sumber dan nomor port tujuannya. Sebelumnya saya ingin memberi informasi tambahan bahwa website HTTP yang kami pakai adalah http.bedssl.com. Oke, untuk jawabannya, versi HTTP yang digunakan oleh server tersebut, oleh website tersebut adalah http://1.1 yang dapat terlihat pada baris permintaan GET, menunjukkan bahwa penggunaan protokol yang mendukung koneksi persisten dan caching yang efisien. Lalu apa respons dari server? Responsnya adalah 200 yang berarti server menerima request dari klien yang berarti kontennya berhasil dikirimkan tanpa error. Selanjutnya, ukuran file yang diterima oleh klien adalah 480 GB yang ditunjukkan dalam paket HTTP response, menandakan bahwa file yang ringan dan cepat dimuat. Lalu untuk nomor port sumber dan tujuan yaitu nomor port sumbernya adalah 64829 dan nomor port tujuannya adalah 80. Next. Oke, di sini dapat dilihat untuk versi HTTP yang digunakan itu dapat dilihat pada baris get/http/1.1. Lalu next. Untuk respons dari maaf, balik lagi kiri. Lalu untuk respons dari server itu 200 oke. Lalu ukuran byte yang diterima oleh klien itu, coba next foto selanjutnya. Itu ukurannya 483. Lalu nomor port sumbernya tadi dimulai dari 60 dan nomor tujuannya itu 80. Kalau dilihat dari nomor kliennya dari host klien. Oke, selanjutnya nomor 6. Oke, untuk nomor 6 soalnya adalah lakukan traceroute pada website yang tadi kami kunjungi. Kami di sini melakukannya melalui command prompt. Lalu untuk soalnya yang akan kami jawab adalah paket-paket apa yang paket-paket ICMP yang mengawali trace. Lalu kami akan menunjukkan paket-paket ICMP respons dari setiap router yang dilewati oleh data. Lalu kami akan menyesuaikan IP address dari paket ICMP respons dengan hasil program traceroute di command prompt. Oke, selanjutnya. Oke, untuk paket ICMP yang mengawali trace itu dimulai dari dengan ICMP dengan requestnya echo dari IP sumber klien yaitu 192.168.277.66 ke tujuan 104.154.89.105. Karakteristiknya itu protokolnya ICMP, lalu type-nya itu 8 yang menandakan bahwa itu adalah echo request. Lalu karena dia meminta yang mengawali trace, maka detail awalnya adalah 1. Lalu panjang datanya adalah 64 byte. Lalu respons pertama adalah time to leave exceeded dari router 192.168.217.181, yaitu gateway lokal dari Wi-Fi. Lanjut. Lalu ini yang B, respons dari masing-masing hop berdasarkan website-nya. Dapat dilihat bahwa pada hop yang pertama itu IP address-nya adalah 192.168.217.181. Responsnya adalah ICMP time exceeded. Waktunya yang melintasi waktu data melintasi host tersebut adalah 4-6 milisecond. Terangannya A. Lalu untuk hop 2-5 itu dia tidak berespons. Responsnya juga request startup, waktunya tidak ada karena tidak merespon. Keterangannya kemungkinan diblok oleh firewall. Lalu pada hop ke-6, IP address yang disinggahi oleh data adalah 61.94.4.161. Responsnya ICMP time exceeded. Waktunya sekitar 34 milisecond. Keterangannya infrastruktur ISP yang menyebabkan waktunya semakin lama.
Lalu untuk hop 7 sampai 9 itu IP address-nya adalah 180, 240, 193 dan 93 itu berulang karena masih di satu subnet yang sama. Lalu responsnya ICMP item exceeded, waktunya 46 sampai 51 milisekund. Keterangannya transit backbone ISP kemungkinan load balancing. Lalu pada hop ke-10 142, 250, 161, 116 untuk IP address-nya. Lalu untuk responsnya ICMP time exceeded, waktunya 34 sampai 42 milisekund, kemungkinan Google Cloud atau CDN. Lalu pada hop 11 sampai 16 itu dia tidak merespon. Mengapa tidak merespon? Mungkin karena ICMP-nya diblok untuk praktik keamanan umum. Lanjutnya. Lalu yang C, apa pertemuan menarik yang kami dapat dari root tracing itu adalah konsistensi dengan komen prompt-nya, di mana IP dan respons yang muncul di WhatsApp sesuai dengan hasil perintah di threshold di CMD. Lalu timeout di CMD juga muncul di WhatsApp sebagai ICMP filtering. Temuan menariknya, untuk filtering ICMP, banyak router tidak merespons karena kebijakan keamanan atau firewall, atau bisa juga karena hal lain. Lalu untuk load balancing pada IP 180, 240, 193, 93 itu muncul berulang menandakan multi-path routing. Lalu untuk di efisiensi routing, latensi meningkat secara logis, yaitu dari lokal ke ISP ke backbone lalu ke cloud. Selanjutnya adalah cloud dan CDN involvement. Pada IP 142, 250, 161, 116 mengindikasikan rute melalui Google Cloud atau CDN. Lalu tidak ada paket loss nyata. Timeout bukan disebabkan error, melainkan karena ICMP diblok. Lanjutnya. Ini adalah hasil dari threshold dari terminal command prompt. Sini dapat dilihat pada hop pertama itu dia ke IP 192, 168, 171, 181. Lalu pada hop ke-2 sampai ke-5 itu request timeout. Lalu pada hop ke-6 dia singgah ke IP 61.94.4.161. Lalu pada hop 7 sampai 9 dia melewati IP 180, 240, 193, 93. Lalu pada hop ke-10 dia melewati 142, 250, 161, 166. Lalu pada hop selanjutnya dia request timeout karena ICMP-nya diblokir. Selanjutnya. Nah, ini adalah paket yang kami capture dari WhatsApp. Ini adalah paket yang pertama kali mengawali threshold melalui jaringan. Dapat dilihat bahwa tipenya itu echo. Lalu panjang datanya itu 64 byte. Selanjutnya. Nah, untuk kalau bisa dilihat bahwa paket-paket yang berwarna hijau tua ini itu adalah respons dari router yang disinggahi oleh data. Lalu keterangannya itu untuk yang router-router yang disinggahi data itu yang berwarna hijau tua yaitu time to live exceeded. Lanjutnya. Ini juga lanjutan dari paket yang disinggahi oleh data itu, paket-paketnya yang berwarna hijau itu adalah router yang disinggahi oleh data. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih Edwin untuk penjelasan dan pembahasannya mengenai soal nomor 5 dan 6. Berakhirnya penjelasan dari Edwin tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami mengenai analisis paket jaringan menggunakan Wireshark. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.